kita mau worship. Kita tetap semangat walaupun worship kita masih dari rumah ya, teacher ya. Ya, dan tetap online, tapi teacher berharap kamu tetap memuji Tuhan dengan baik di rumah. Ya, kita mau cek dulu mereka semangat nggak, teacher? Oke, coba saya cek ya. Yes. Anak basic, mana semangatmu? Ini semangatku. Wih. Yes. Waduh, teacher sampai goyang berarti Yes. ada berarti semangatnya Iya, semangatnya terasa kamu sampai ke sini ya, ke teacher sekolah. ya. Oke. Oke, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Ya. Teacher berharap kamu mempersiapkan diri, ya. Kita akan mengangkat satu pujian, Amazing Love, ya. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted, you are condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted, you are condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know is true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Oke, teacher, kita mau doa pembuka yang dibawa oleh teacher Margaret. Anak-anak teacher di rumah, kita akan berdoa, lipat tanganmu. Kita berdoa bersama-sama untuk pembukaan worship kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami anak-anakmu sekarang Tuhan datang di hadapan-Mu. Kami akan mengikuti worship kami pagi hari ini. Kiranya hati kami Tuhan tetap tertuju kepada Engkau dan kami tetap memuji Engkau di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teacher Margaret, kita tadi lupa loh. Tema kita hari ini apa ya? Oh, coba teacher Nani. Sudah mulai lupa. Kira-kira temanya apa teacher Nani? Ya, tema kita hari ini yaitu biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Ya, makanya semua anak basic Ya. persiapkan waktumu sebaik mungkin pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Sukacita. Ya, harus Ya. harus memuji Tuhan, harus sukacita, teacher. Basic School. Praise the Lord. Praise the Lord. Basic School. Amin. God bless you all. Kita akan menyanyi satu pujian. Iya. Kita berharap sukacita Tuhan terus mengalir di dalam Yes, hidup kita. amin, Ya? amin, Amin. ya. Oke, kita akan satu pujian sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu mengapa dalamku.
Oke, teacher, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibawakan siapa, teacher? Teacher Nadia. Bukanlah, teacher. Siapa? Teacher Calvin. Oh ya, pasti anak-anak teacher di rumah sudah mempersiapkan Alkitab untuk mendengarkan firman Firman hari Tuhan. ini. Iya. Kita akan menyanyikan satu buah pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yes. Anak-anak, Judulnya apa, teacher? firman Tuhan ada di hatiku. Ya, oke. Kita akan sama-sama ya. Tetap semangat ya untuk mendengarkan firman anak-anak teacher di rumah. Kita nyanyi bersama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Yes. Amin, begitu. Oke, selamat pagi untuk anak-anak sekalian, terkhusus untuk anak-anak SD, sekolah basic. Kita bersyukur ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita berdoa bersama, dan saat ini kita akan disergakan oleh firman Tuhan ya, yang akan sebentar lagi kita akan belajar ya. Oleh sebab itu saya mengajak semua anak-anak kita berdoa bersama-sama ya, supaya Tuhan boleh menguatkan kita, memberikan pemahaman yang baik di dalam mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah diberikan waktu untuk memuji, memuliakan Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin belajar firman Tuhan sebagai dasar di mana kami boleh dituntun oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kami sungguh boleh berada di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati pemberitaan firman Tuhan, supaya kami semua beroleh sesuatu yang boleh menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang satu tema, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sekali lagi, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, oleh sebab itu anak-anak sekalian, ya, satu tema yang diberikan ya bagi kita semua, yaitu bagaimana Tuhan Yesus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Ya, mari kita membaca satu bagian di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Sekali lagi, Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Oke, saya akan bacakan bagi kita semua.
Yesus memberkati anak-anak. Ayat 15, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, anak-anak sekalian, pada saat ini kita berbicara dan firman Tuhan berbicara bagaimana Tuhan Yesus merindukan setiap hati kita seperti seorang anak. Ya, seperti tema kita tadi adalah biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, ada satu pertanyaan di sini anak-anak sekalian, ya. Bagaimana pandangan orang tua terhadap anak-anak, ya, dan anak-anak terhadap orang tua, ya. Nah, di sini berbicara tentang bagaimana orang tua melihat anak-anak itu seperti tidak terlalu penting, atau seperti anak-anak itu tidak terlalu dipertunjukkan, ya, diperlihatkan, ya, seperti itu seakan-akan membicarakan teks ini, ya, bagi murid-murid itu anak-anak pada saat Tuhan Yesus datang atau lewat, ya, suatu kota, maka anak-anak itu tidak terlalu penting bagi mereka. Nah, mungkin kita juga bisa berpikir seperti itu, anak-anak sekalian. Aduh, sepertinya kalau saya melihat seorang petinggi negara, misalnya anak-anak, misalnya seorang Jokowi datang ke daerah kalian masing-masing, lalu kalian melihat dari dalam rumah, buka jendela, lalu kalian ingin sekali bertemu, lalu semua pengawal daripada Jokowi atau presiden itu mengatakan kalian tidak boleh bertemu dengan seorang presiden, kalian tidak boleh berdekatan dengan seorang presiden. Dia punya visi, dia punya tujuan yang dia pikirkan, mereka pikirkan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan ke depan. Bukan bukan Tuhan Yesus, Jokowi menyambut anak-anak seperti itu. Nah, ibaratnya seperti itu di dalam teks ini, anak-anak sekalian. Ada beberapa murid, ada murid yang menahan anak kecil, ya. Tetapi Tuhan Yesus di sini menunjukkan bagaimana pentingnya seorang anak. Anak-anak sekalian, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mementingkan diri kita, menghargai kita, menyambut kita. Di sini Tuhan Yesus betul-betul menyambut seorang anak, menyambut anak-anak kecil. Dia merindukan sikap daripada anak-anak kecil. Nah, sini kita belajar, ya, satu hal, ya, kenapa Tuhan Yesus betul-betul memberikan kesempatan, waktunya untuk menyambut anak-anak kecil. Kita lihat di ayat 15, ya. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, ya. Ada pikiran bahwa ketika mereka bawa anak-anak mereka ke depan Tuhan Yesus bisa saja mendoakan mereka, menyembuhkan anak-anak, ya. Dan selanjutnya, ya, melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, apakah ada sesuatu hal yang salah di sini, anak-anak? Sehingga
murid-murid Tuhan Yesus bisa menahan anak-anak seperti itu, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam pikiran murid-murid Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan terganggu. Tuhan Yesus akan bisa terhalangi, ya, dengan tujuan yang mereka pikir bahwa Tuhan Yesus hanya melayani dengan tujuan yang berbeda dengan yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang kita melihat ya ayat yang ke-16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan. Nah, di sini ada penjelasan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menyambut anak-anak kecil, tetapi ada satu tujuan yang Dia berikan kepada orang-orang pada saat itu. Ada satu pelajaran yang Dia tunjukkan kepada orang-orang pada saat itu. Ya, Dia tunjukkan bahwa anak-anak kecil, ya, dia di sini adalah dikatakan seperti anak-anak ini, dia yang mempunyai kerajaan Allah. Dia yang seharusnya memiliki jiwa di dalam kerajaan surga. Nah, sekarang ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Nah, begitu luar biasa Tuhan Yesus menyambut seorang anak kecil. Tidak hanya sekadar menyambut saja, tetapi ada satu pelajaran yang Dia berikan kepada anak-anak, kepada orang banyak pada saat itu. Dia mempertunjukkan, ya, bahwa seorang anak kecil itu sangat-sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena sikapnya, dia memiliki suatu keterbukaan. Hati anak-anak atau pikiran anak-anak, dia memiliki suatu keterbukaan. Dia memiliki hati yang begitu tulus. Sehingga inilah yang Tuhan Yesus maksud. Biarkanlah anak-anak itu datang kepada. Anak-anak sekalian, pernahkah berpikir kita seperti ini? Ketika kalian masih kecil, kalian bisa berpikir bahwa aku sebagai anak, dan saya bersyukur Tuhan menyambut aku. Karena kalian memiliki hati yang tulus. Mulai dari kelas Matthew sampai Romans, dikategorikan bahwa kalian masih punya hati yang tulus. Ketika orang tua menanyakan kalian, sedikit pun ketika kalian ditanyakan sesuatu, kalian akan memberitahu semua. Dan ini yang diibaratkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus sebagai orang yang memuliakan Tuhan, kita hendaknya memiliki hati seperti seorang anak kecil. Sekarang bagaimana Tuhan Yesus menyambut kita, ya? Tadi kita melihat kisah daripada bagaimana pada waktu Tuhan Yesus menyambut anak-anak, ya, pada saat itu, ya, secara langsung anak-anak sekalian. Tetapi bagaimana sekarang kita disambut oleh Tuhan Yesus? Nah, mungkin kalian berpikir bagaimana ya caranya? Nah, caranya adalah Tuhan Yesus menyambut kita melalui orang tua, melalui papa mama di rumah, melalui guru-guru di sekolah, melalui guru sekolah minggu, melalui orang tua dimanapun, melalui kakak-kakak. Mereka akan membawa kita, mengajak kita, mengajari kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana contohnya? Ya, ketika di rumah anak-anak sekalian, maka ibadah pagi, saat teduh pagi, doa pagi, pasti ini yang orang tua harapkan. Ya.
Tuhan Yesus ingin keluarga ya terus datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan menyambut kita dan menghangatkan kita. Ya, anak-anak sekalian, sekalipun pada situasi sekarang, Tuhan menyambut kalian, Tuhan menemani kalian, Tuhan menyertai kalian. Ya, Tuhan membuat kalian berada di dalam perlindungannya. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menyambut anak-anak. Ya, begitu hati yang tulus daripada anak-anak, begitu hati yang terbuka, sehingga semua isi hati kalian bisa ungkapkan kepada Tuhan. Begitu juga di dalam relasi kita, dimanapun anak sekalian, kamu bisa terbuka sama papa mama, kamu bisa bercerita kepada papa mama, kamu bisa bercerita kepada teman-temanmu, kamu bisa bercerita kepada kakak dan adikmu di rumah. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena dia tahu bahwa seorang anak kecil, dia memiliki hati yang begitu tulus. Ya, hati yang begitu terbuka, semua isi hatinya, semua kekesalannya, dia bisa memberitahu, terbuka tanpa menyembunyikannya. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, biarlah kalian ya tetap membuka hati, ya, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kalian. Ya, di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada, Tuhan ya menginginkan kita membuka hati kita, kita tulus dan kita mencurahkan semua apa yang kita inginkan, dan tentunya Tuhan berkati kita. Sampai di sini firman Tuhan ya saat di siang hari ini ya. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati dan menolong kalian di masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa bersama ya. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar itu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menyambut kami ya. Engkau memberikan kami hati yang bersyukur, sehingga kami pun datang kepada Engkau Tuhan dengan ucapan syukur yang tulus, dengan hati yang terbuka, sehingga kami tidak khawatir kalau kami ini sebagai anak-anak Tuhan sangat penting, sangat berguna di mata Tuhan. Oleh sebab itu Engkau memberkati anak-anak di rumah, dimanapun mereka berada, bahkan juga orang tua, Tuhan yang terus memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, itu tadi firman yang dibawakan oleh Teacher Calvin. Oke, sekarang kita mau mendengarkan memory verse kita hari ini yang dibawakan oleh Teacher Hana. Hai Basic School, praise the Lord. Ya, hari ini kita kembali ke memory verse ya. Jadi teacher harap kamu mengikutinya dari rumah. Memory verse kita hari ini, ikuti teacher ya. Lukas 18 ayat 16a. Sekali lagi, Lukas 18 ayat 16a yang bunyinya, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. One more time.
Lukas 18 ayat 16a. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka." Ya, demikian untuk memory verse kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan memberkati. Siapa yang masih ingat di worship yang lalu kita sudah mengikuti perlombaan yaitu membuat angpau. Hari ini kita akan mendengarkan siapakah pemenang lomba dalam membuat angpau. Nah, ini dia pemenangnya.
kita masuk di dalam doa syafaat, ya, kita ada beberapa hal yang kita berdoa. Yang pertama adalah untuk bangsa dan negara kita. Yang kedua, situasi sekarang dalam proses pembelajaran, bahkan bukan hanya di sekolah basic, tetapi di seluruh dunia membutuhkan yang namanya tatap muka. Tatap muka bisa dapat berelasi, bisa dapat bertemu, ya, bisa dapat melihat langsung, sehingga secara sosial kita bisa bertemu dengan orang lain. Itu yang kedua, ya, tentang pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah kita juga berdoa untuk teacher-teacher di seluruh dunia, bahkan terkhusus sekolah basic, ya, guru-guru di sekolah basic. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menguatkan, dan juga siswa-siswi di seluruh dunia, bahkan di Batam ini, ya, kalian di rumah, biarlah Tuhan boleh menolong kalian, ya, sehingga proses pembelajaran, cita-cita kalian dapat kalian raih sekalipun berbarengan dengan situasi COVID ini. Mari kita berdoa bersama, buka hati, dan kita ungkapkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa waktu yang Tuhan berikan sangat indah, dan kami akan pergunakan. Dan semua pujian, semua doa, semua yang kami belajar dari firman Tuhan sungguh memberkati kami, memberkati anak-anak di rumah, bahkan keluarga mereka. Tuhan, Engkau memberkati melalui firman Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan, memberkati, dan memberikan tanggung jawab kepada semua tim yang sudah diperintahkan oleh Presiden di dalam menangani COVID-19, sehingga penyebaran vaksin yang akan dilakukan di berbagai daerah sungguh boleh membantu mengurangi, mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh guru-guru, tenaga pendidik, tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, memberkati, sehingga melalui mereka Injil dapat disebarkan, dapat diberitakan, terkhusus buat siswa-siswi basic ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat disalurkan, dapat diberitahu ke seluruh dunia melalui guru-guru. Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh siswa-siswi kami sekolah basic, bahkan keluarga mereka, orang tua mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati mereka. Sekiranya di dalam keluarga berada di dalam kesulitan, kesusahan karena menghadapi persoalan bangsa, pandemi ini, kiranya Tuhan boleh menghibur, memberikan kekuatan, sehingga mereka dapat menghadapi segala sesuatu yang mencoba menghalangi cita-cita anak-anak dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi mereka di dalam mereka menggunakan fasilitas, terkhususnya media sosial. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami bersyukur karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati ibadah kami, sehingga Tuhan boleh disenangkan pada seluruh kegiatan ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap doa kami, dan kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Worship kita sudah selesai. Teacher Nani harap semua anak-anak teacher, walaupun kita masih mengikuti worship secara daring, kita tetap semangat. Oke?
Oke, sampai di sini worship kita. See you next time. Bye bye. God bless you.